Malam itu, dinginnya udara terasa menusuk tulang saat kru film kami tiba di lokasi syuting yang baru. Sebuah pabrik tua peninggalan zaman Belanda di pinggiran kota. Bayangkan, sebuah bangunan raksasa yang berdiri megah, namun kosong. Dinding-dindingnya retak seolah menyimpan ribuan cerita, dan bau karat yang bercampur dengan debu menyambut kami, bercampur dengan udara malam yang lembab. Sutradara kami, Mas Bima, terlihat sangat puas. Matanya berbinar menatap langit-langit pabrik yang sudah bolong di sana-sini. Tempat ini sempurna buat film horor kita, katanya dengan senyum lebar. Di sudut ruangan, seorang penjaga lokasi, bapak tua dengan wajah penuh kerutan, hanya mengangguk pelan. Dengan suara yang hampir berbisik, dia berkata, "Kalau sudah malam, jangan ke lorong belakang ya, Mas. Dulu pernah ada pekerja yang hilang di sana." Kami semua yang mendengar sontak tertawa. Cerita pembuka yang klise, pikir kami. Cuma bumbu penyedap khas tempo-tempo tua seperti ini. Tapi tawa kami tidak bertahan lama. Tepat setelah generator dinyalakan dan lampu-lampu mulai menerangi sebagian kecil dari kegelapan pabrik, terdengar suara dentuman besi jatuh yang sangat keras dari ruangan sebelah. "Beerakan?" Kami semua terdiam, saling berpandangan sejenak, hening. Lalu, untuk menutupi rasa gugup yang mulai merayap, kami tertawa lagi. Kali ini, sedikit lebih canggung. "Udah, ayo, siap-siap," teriak sutradara, memecah ketegangan. Syuting pun dimulai. Kamera sudah siap. Rolling. Suara dicek, sound speed, pencahayaan juga stabil. Semuanya tampak berjalan lancar. Tapi baru beberapa menit adegan pertama direkam, monitor kamera tiba-tiba dipenuhi garis-garis aneh. Dop kami, Rian, mengeluh dengan kesal. "Aneh banget, padahal ini kamera baru diservis kemarin." Belum selesai, Rian menggerutu. Soundman kami, Adi, ikut protes. Dia melepas headphone-nya dengan wajah tegang. "Mas, kayaknya ada suara langkah kaki kerekam dari arah lorong, padahal kita semua kan di sini." Suasana mulai terasa berbeda, tapi sutradara kami, yang memang nyentrik, malah tersenyum. "Wah, keren. Ambience-nya dapet banget nih. Jangan dicut, keep rolling," katanya dengan antusias. Kami mencoba melanjutkan pekerjaan, mengabaikan firasat buruk yang mulai mengganggu. Namun pada take ketiga, kejadian aneh kembali terjadi. Sebuah lampu sorot besar yang diletakkan di belakang tiba-tiba meledak dengan sendirinya, memecah keheningan malam dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Pecahan kacanya berhamburan ke lantai. Semua orang terkejut. Di tengah kepanikan itu, Adi, si soundman, tiba-tiba pucat pasi. Dia menunjuk headphone-nya dengan tangan gemetar. Katanya, tepat sebelum lampu meledak, dia mendengar bisikan yang sangat pelan dan dingin di telinganya. Bisikan itu berkata, "Pergi dari sini." Kami semua serentak menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya kami, kru film, yang berdiri mematung di tengah ruangan raksasa yang gelap. Sutradara menepuk bahu Adi, mencoba mencairkan suasana. "Haha, mungkin itu kru yang gak kelihatan," katanya sambil tertawa hambar. Tawa yang sama sekali tidak lucu. Malam semakin larut dan udara terasa semakin dingin. Jauh lebih dingin dari seharusnya. Salah satu kru kami, namanya Dani, pamit untuk pergi ke toilet yang letaknya di bagian belakang pabrik, dekat dengan lorong terlarang itu. "Bentar ya, kebelet," katanya sambil lalu. 5 menit berlalu, 10 menit, 15 menit. Dani belum juga kembali. Kami mulai khawatir. Salah seorang asisten sutradara mencoba memanggilnya lewat HT. "Dani, monitor. Dani, posisi di mana?" Ganti, hening, tidak ada jawaban.
Rasa panik mulai menyebar. Kami memutuskan untuk mencarinya. Kami berlari menuju toilet, meneriakkan namanya. Tapi toilet itu kosong, pintu biliknya terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Donnie, di saat kami semua dilanda kepanikan, tiba-tiba terdengar teriakan dari basecamp di depan. "Woi, gue lihat Dani di kamera belakang." Itu suara editor kami. Tanpa pikir panjang, kami semua berlari ke arah monitor, dan apa yang kami lihat di layar CCTV membuat darah kami seolah berhenti mengalir. Dalam rekaman hitam putih yang bergaris itu, kami melihat Dani. Dia tidak sedang di toilet. Dia terlihat berjalan perlahan, seperti terhipnotis, menyusuri lorong gelap yang tadi dilarang oleh penjaga. Dan yang paling mengerikan, tepat di belakangnya, mengikuti setiap langkahnya, ada sesosok bayangan hitam yang sangat tinggi. Sosok itu tidak berjalan, tapi seolah melayang, mengikutinya dalam diam. 1 jam terasa seperti selamanya. Tiba-tiba, Dani muncul dari arah yang berlawanan dengan lorong tadi. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan matanya kosong. Dia hanya menatap kami satu persatu, lalu dengan suara yang sangat pelan dan bergetar, dia berkata, "Aku dengar kalian manggil, tapi suaranya datang dari bawah lantai." Malam berikutnya, dengan berat hati, kami melanjutkan syuting. Adegan malam itu adalah adegan kerasukan. Aktor utama kami, Sinta, adalah seorang aktris yang sangat berbakat. Aktingnya malam itu luar biasa sempurna. Dia berteriak, tubuhnya kejong-kejong. Dia jatuh ke lantai, matanya menatap kosong, persis seperti yang ada di skenario. Sutradara sangat puas. "Cut, perfect," teriaknya. Tapi Sinta tidak berhenti. Setelah sutradara berteriak "cut", dia tetap di lantai, tubuhnya masih gemetar hebat. Dia terus berteriak, tapi kali ini bukan lagi suara Sinta. Suaranya berubah menjadi berat dan serak. Suara yang tidak mungkin keluar dari tenggorokannya. Dengan mata melotot, dia menatap kami semua dan berkata, "Kenapa kalian ganggu tempatku?" Kru makeup yang berada paling dekat dengannya menjerit histeris dan menangis. Kami mundur beberapa langkah dengan wajah ketakutan. Anehnya, kameramen kami justru tidak berhenti merekam, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk terus merekam momen mengerikan itu. Dan tiba-tiba, klik, semua lampu padam bersamaan. Gelap total. Di tengah kegelapan yang pekat itu, kami tidak bisa melihat apa-apa, tapi kami bisa mendengar. Terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, tapi banyak, seperti puluhan orang sedang berjalan mengelilingi kami. Tapi saat kami menyalakan senter dari ponsel, tidak ada satupun orang di sana. Keesokan paginya, tidak ada lagi perdebatan. Semua sepakat syuting harus dihentikan sementara. Kami butuh istirahat untuk menenangkan diri. Tapi teror itu belum berakhir. Saat editor kami memeriksa hasil rekaman semalam, dia menemukan sesuatu yang aneh. Muncul sebuah folder baru di dalam hard disk eksternal. Folder yang tidak ada satupun dari kami yang membuatnya. Nama folder itu adalah "Bukan Kalian." Dengan tangan gemetar, dia membuka folder itu. Di dalamnya hanya ada satu file video berdurasi sekitar 2 menit. Dia memutarnya. Video itu berisi rekaman kami semua yang sedang sibuk syuting semalam. Tapi di belakang kami berdiri puluhan sosok. Sosok-sosok itu tampak seperti pekerja pabrik zaman dulu, mengenakan pakaian lusuh. Wajah mereka buram, tidak jelas, dan mereka semua berdiri diam, menghadap lurus ke arah kamera yang sedang merekam kami. Seolah kami adalah tontonan bagi mereka. Di akhir video, muncul tulisan sederhana di layar hitam. "Terima kasih sudah datang kembali.
sudah, produksi langsung dihentikan total. Malam itu juga, kami mengemasi semua peralatan dan keluar dari pabrik terkutuk itu. Bersumpah tidak akan pernah kembali. Beberapa hari kemudian, saat kami pikir semuanya sudah berakhir, produser kami menerima telepon. Itu dari penjaga pabrik. Suaranya terdengar gemetar hebat di seberang telepon. Mas, tadi malam ada yang datang lagi ke pabrik, bawa kamera, bawa lampu. Katanya kru film, tapi kok wajahnya mirip semua kayak kru Naya, Mas, yang kemarin. Produser kami bingung. Loh, Bapak salah lihat mungkin. Kru kami sudah pulang semua sejak beberapa hari yang lalu, Pak. Penjaga itu terdiam beberapa detik, lalu dengan suara yang lebih pelan, seperti berbisik ketakutan, dia berkata, "Tapi saya yakin, Mas, itu kalian. Bahkan bajunya sama persis, cuma bedanya wajah mereka pucat semua tut." Telepon terputus. Malam itu, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari pabrik mengaku melihat hal aneh. Mereka melihat lampu-lampu di dalam pabrik tua itu menyala sebentar, seperti ada aktivitas syuting di dalam. Padahal, lokasi itu sudah resmi ditutup dan digembok sejak hari pertama kejadian mengerikan yang kami alami. Hingga sekarang, cerita itu masih beredar. Katanya, kalau kamu kebetulan lewat daerah pabrik itu saat tengah malam, jika kamu cukup beruntung, kamu bisa mendengar suara samar-samar yang terbawa angin, suara roda kamera yang berputar, dan suara seorang sutradara yang berbisik di tengah kegelapan. Action. Padahal, tidak ada siapapun di sana.